Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ternak Sukses Channel bos. Hari ini Minggu tanggal berapa ya? 25 kalau nggak salah, 25 Desember 2022. Jam 7 kurang. Hujan bos, tapi nggak apa-apa lah. Rezeki dari Allah berupa hujan, kita nikmati, kita syukuri. Kita update saja bos, dan hari ini saya akan ya berceritalah, mereview di mana saya kesana kesini ke peternak besar, ke berguru lah. Saya unggah di YouTube dari peternak yang sudah senior untuk pembelajaran diri saya sendiri, dan saya dokumentasikan untuk sarana belajar. Awalnya seperti itu. Saya akan mencoba mengulang apa yang telah saya dapat dari beliau-beliau yang pernah saya jumpai, khususnya di dunia peternakan, khususnya di bebek. Maksudnya seperti itu bos. Nanti kita ulas ya bos ya. Dari Mas Rasul dapat ilmu apa, dari Mas Heri di Kalibawang dapat ilmu apa, dan lain sebagainya. Kita simak, update dulu bos. Telur kemarin kemarin nggak upload, dan hari ini bos kondisi hujan. Kita lihat aja bos, kita masuk kandang. Jangan lupa subscribe. Kondisi kandang setelah beberapa hari hujan lebat bos, alhamdulillah tidak ada kebocoran, dan kondisi di dalam tetap kering, alhamdulillah. Kondisi terjaga bos. Masuk kandang hanya mencium bau pakan, ya ada sedikit bau lah, bau wajar, bukan amonia yang jelas. Disyukuri. Kita update dulu bos, kita kemarin nggak update. Nah ini ya bos, bener sih kata ini, cuaca itu cukup panas bos di sekitar sini tanggal ini, beberapa hari ini ya. Nah ini dari sini panas sampai 32 derajat Celcius kalau siang, 32 derajat Celcius, dan makannya itu 11 kilo bos. Apakah faktor ini faktor karena panas dan masa mulai bertelur ya bos, sehingga pakannya itu berkurang? Kita lihat tanggal 21 31 butir ada sisa pakan. Saya kasih 11 kilo pun masih ada sisa bos. Lalu di puncaknya, nah ini kan puncak prediksi dari BMKG, cuaca panas di Indonesia bagian selatan itu akan berakhir di 22. Ternyata benar, ini masih 11 kilo dan paginya tidak ada sisa bos, pas ada 2 genggam. Lalu tanggal 23 36 butir kemarin terus saya naikkan jadi 12 kilo, tidak ada sisa. Tanggal 24 kemarin bertelur 38 bos, saya kasih 14, ada sisa 1 genggam, tidak saya hitung ya, 1 genggam. Nah ini saya lihat apakah ini karena faktor setelah ini kan hujan lebat terus bos, hujan deras. Apakah ini faktor cuaca yang mempengaruhi perubahan iklim yang ekstrim ya, perubahan yang sangat mendadak dari panas 32 derajat Celcius menjadi ke 23 derajat Celcius bos. Makanya nafsu makannya meningkat, di samping masa produksinya lagi sedang mau bertelur ya bos. Makanya saya naikkan dan tidak ada sisa. Pagi tadi dari 36 38 ke 41 bos. Ini kalau dilihat kan naiknya 2 butir, ini naiknya 3 butir bos. Saya kasih pakan 15 kilo pagi tadi, soalnya di samping cuaca dingin 23 derajat, di siang hari juga seperti itu, makanya saya naikkan bos. Kita lihat besok pagi pas di cuaca dingin, pas lagi musim produksi bos. Ini jam 7:15, cuaca masih hujan bos. Nah ini, wah untung kan hujan kan, hujan lah, rezeki dari Allah berupa hujan. Nah, orang itu panas sambat ngeluh, dikasih hujan yang ngeluh, itu manusia. Ini yang koloni B bos,
tanggal 21 ini sama ya kasusnya ya, kemarin panas tanggal 31, 21, 31. Nah ini bisa dilihat nih, tidak usah saya jelaskan. Ini puncaknya kan di sini. Dari 31 ke 44 ada penambahan 13 butir. Tidak ada sisa. Tanggal 23, 43 saya kasih pakan 12 kilo, tidak ada sisa. Kemarin 48 bos, saya kasih pakan 14 kilo, tidak ada sisa, masih 1 genggam sama. Pagi tadi bertelur 45 bos, ada penurunan 3 butir, dan pagi ini saya kasih pakan 15 kilo bos. Nah itu, jadi kita harus memantau terus perkembangan ya bos. Tidak hanya produksi terus telurnya, kondisi kandangnya, kondisi pakannya, kondisi bebeknya, tapi ya jelas faktor-faktor eksternal seperti hujan, terus panas, nafsu makannya bagaimana, itu kita perhatikan. Bukan karena dikasih 11 kilo itu bersyukur, ngirit, diterusin aja. Nah tapi bebeknya nanti kalau diterus-terusin ya kacau bos. Kita kan mencari makan itu di standar yang pas untuk jangka panjang itu ke depannya bos. Rata-rata kan 13 kilo, patokannya di situ aja. Naik turunnya di situ bos, 12 kilo sampai 13 kilo. Makanya ini saya kasih lebih 15 kilo. Ini baru saya kasih aja udah berhenti, udah santai. Nah ini kebanyakan di sana bos. Setelah saya kasih sekam, tapi yang jelas ini meresap. Nanti kalau ada sedikit basah langsung kita kasih. Kita cari di penggilingan padi. Jadi kita perhatikan makannya. Kalau hujan ya dingin, otomatis kalau manusia itu kan dingin, itu untuk menghangatkan badan ya minum, makan yang banyak, itu kan biar ibaratnya ya badan kita jadi hangat gitu kan bos. Kalau udah di pegunungan dingin lah, nggak usah di pegunungan. Cuaca dingin, lapar, udah sakit. Nah seperti itulah, simple kita. Makanya kita terapkan ke bebek kita seperti itu. Cuaca dingin ya kita kasih makan lebih, biar makannya, nafsunya makan terjaga, dan kesehatan bebeknya juga terjaga. Kita terapkan pada diri sendiri, dan yang kita terapkan pada diri sendiri kita terapkan pada bebek. Itu ya bos. Sekarang kita ini aja apa? Saya cuma sedikit bercerita soal kemana aja sih 1,5 tahun atau mungkin lebih ya, 2 tahun saya belajar beternak bebek. Kita lanjut aja bos, saya tak mantau dulu, nanti kita lanjut. Kita lanjut ya bos, jam 7:44. Kondisi masih hujan gerimis bos. Nah ini kemarin saat setelah informasi ya, ini saya sudah membongkar itu biar kondisinya ada serapan dan kondisi kering bos. Walaupun sini agak lembab, tapi alhamdulillah tidak bau, karena bawahnya itu pasir sehingga terjadi serapan. Ini kalau ada sinar matahari masuk ya insya Allah lah cepat kering bos. Ini dulu bekas kandang ayam 2019. Tidak perlu, ini cor-coran semua nih bos, jaringan, cor-coran, asbes, tertutup semua waktu itu. Makanya ini saya bongkar. Bangkrut di 1 tahun tidak sampai, terus saya kosongkan 1 tahun kurang. Capek pikiran bos, karena rugi besar, rugi banyak. Saya kosongkan. Kebetulan saya ketemu ini bos, saya cuma sedikit bercerita ya, monggo kalau mau ada sisi baiknya bisa dipakai, kalau kurang berkenan ya mohon maaf. Kalau cara penyampaian saya tidak bagus, belepotan, ya mohon maaf, karena masih pemula bos. Dari sisi berbicara saya juga bukan MC, bukan orang yang terpelajar. Dari sisi ilmu perbebekan saya juga masih pemula. Jadi kalau saya menyampaikan ada yang salah, ada yang kurang, mohon maaf bos.
kalau kurang bagus belepotan, saya mohon maaf. Yang jelas ini setelah ini 1 tahun nganggur ini saya cuman bercerita ya bos, kenapa kok saya beralih ke bebek. 2020 kalau nggak salah saya mulai nyari sumber lah, kesana sini ketemu dengan Pak Wahyu yang ada di Moidan, berternak 500 ekor bebek petelur. Ada di kontennya bos, beliau menggunakan pakan yang nyampur sendiri dengan roti, bukan roti bakar ya bos, roti tawar yang ya ibaratnya kayak itu ya dikasih yang dibakar itu bos, roti tawar itu, campurannya seperti itu. Ada di konten yang saya unggah bos, ketemu cerita-cerita kalau ternak bebek itu bagaimana, dikasih pilihan pedaging atau petelur. Nah saya tanya kalau pedaging atau petelur biasanya apa, beliau menjelaskan simpel bos, kalau petelur itu gampangnya anaknya randu sangu sekolah didolkin dok, nah langsung mengena bos penjelasannya. Kalau anaknya mau sekolah tidak punya uang saku, tinggal jual telur, bisa bunga saku anak sekolah, ngasih uang jajan buat sekolah anak dari hasil telur itu bos, dijual 5 butir cukup, gitu simpel penjelasannya, masuk juga. Jadi otomatis biar perputarannya untuk pakan adalah ininya seperti itu. Beliau menggunakan pakan yang nyampur sendiri dengan roti tawar, ada di yang saya unggah bos. Habis itu belum puas, nyari ke sana ke sini, ketemu dengan Mas Sabas baru. Nah ini keren ini Mas Sabas baru, Mas baru. Berawal dari 30 ekor bos, 2019, saya lupa 2019 kayaknya atau 2020 awal ketemu dengan Mas Sabas baru. Beliau bercerita kalau mulai berternak itu dari 30 ekor. Ada rezeki, nambah koloni, nambah bebek, akhirnya sampai di 1.300 ekor bebek bos yang di kandang di sawah. Juga sudah saya unggah bos. Beliau di 1.300 waktu itu masih nyampur bos dengan 2 karyawan ya, dua tenaga kerja, masih nyampur. Akhirnya banyak ilmu pemilihan bebek, mau bebek lokal yang dari mana. Beliau banyak membandingkan bos, ada yang dari Magelang, yang jenis kalung dari Bantul, dari Solo. Nah ini beliau banyak cerita di situ. Yang jelas Mas Sabas baru juga soal koloni, ini per meternya ada berapa yang harus diisi. Kalau Mas Sabas baru itu kan karena kandangnya cukup luas dan panjang, beliau di 1 meter perseginya 2-3 ekor per 1 koloni bos. Bagaimana sistem minumnya, sistem pakannya harus tersedia. Nah itu akhirnya ketemu lagi, berkunjung ke sana, dia sudah menggunakan pakan jadi bos. Waktu itu pakai Malindo kalau nggak salah. Jadi 300 di kandang, 300 di rumah kalau nggak salah. Dan di rumah bagaimana pemasarannya, bagaimana akhirnya, bagaimana mencari pelanggan di gudeg, di martabak. Ada yang bertelur 1 itu bos, yang di koloni A. Cuma tadi 41 jadi 42. Gak apa-apa lah, nanti kita tambah 42. Nah ini Mas Sabas baru berjuang dari 30 ekor menjadi 1.600. Semoga Mas Sabas baru selalu sehat,
dan terus bisa berbagi ilmu, bos. Kalau saya ada pertanyaan mesti saya tanya ke Mas Basnaru, ini kenapa, penyakit apa seperti ini dan sebagainya. Beliau cukup ahli lah, cukup master, bisa membedakan umur bebek dengan tepat. Dari Mas Basnaru terus ngobrol-ngobrol, Mas Basnaru terus cerita pengambilan Malindo di Mas Rosul di Amar Farm 2000 berapa ya, bos, lupa, 2020 awal atau 2019 akhir. Saya berkunjung ke Mas Rosul di Amar Farm, kaget. Kandangnya luar biasa ya, bos. Bisa dilihat di konten yang saya unggah. Bagi saya itu kandang yang luar biasa, bekas kandang sapi disulap jadi kandang bebek 2000 ekor. Luar biasa, sistem minumnya, sistem kebersihan kandangnya, saya banyak belajar dari Mas Rosul. Sistem perawatan, beliau menggunakan pakan jadi, bos. Dulu juga bercerita awalnya sih pakai pakan campuran ya, bos, campur sendiri, terus kurang efisien karena waktu, tenaga, pemilihan bahan banyak terserap di situ, bos, di nyari pakan yang berkualitas, bahan-bahan bakunya tersita di waktunya, terus pemilihan bahannya, terus nyampurnya memerlukan waktu yang lama prosesnya. Terus hanya Mas Rosul beralih ke pakan jadi sampai sekarang, bos, pakai Malindo sama Cargill kalau nggak salah. Itu waktu sana sering ke sana, tapi saya 2 video saya unggah, masih model yang kandang yang lama. Sekarang udah banyak berubah, lebih bagus, lebih keren. Dari Mas Rosul saya banyak belajar soal kebersihan kandang. Dikasih ban, dikasih model ban gitu, ya juga belajar dari Mas Rosul itu. Jadi kalau ada yang lembab itu dikasih aja, bos, misalnya di sini lembab, saya taruh di situ, nanti bebek tidak akan masuk ke situ, jadi menghindari yang dikasih ban. Itu saya belajar dari Mas Rosul, simple. Per koloni sama 3-4 ekor. Kalau Mas Rosul di cukup kondisi kering tidak hujan, berani di 4-5 ekor per meter persegi. Kalau kondisi hujan dikurangi, bos, sekitar 4. Seperti itu. Bagaimana kandang yang ideal? Ideal yang dimaksud itu kondisi dalamnya itu kering, terus beliau kan cukup kotak gitu loh per koloninya. Terus sistem minumnya diperhatikan, kesehatan, pemilihan bebek, seperti itu, bos. Banyak sekali dari Mas Rosul belajar ternak bebek, bos, karena beliau cukup berpengalaman. Keren, bos, keren Mas Rosul. Pemikirannya tidak hanya saat ini saja, tapi planningnya itu udah ke depan. Dikontrol kalau menggunakan pakan ini, efeknya ke bebek bagaimana, cukup detail. Beliau pertama kali saya ingin dapat info kalau bebek itu binatang air, tapi musuhnya ya air. Bagaimana menjaga kualitas, menjaga produktivitas telurnya di saat hujan, tapi kalau di kandang kering akan terus berproduksi dengan bagus. Berbeda kalau yang di kandang umbaran itu, bos, jadi tetap terjaga. Inilah Mas Rosul saya ketemu, dapat ilmu kalau bebek itu binatang air tapi musuhnya juga air, untuk menjaga produktivitasnya, bos, dari Mas Rosul. Ini saya belum sempat ketemu lagi, luar biasa. Juga habis dari sana saya ketemu menuju ke Kali Bawang, bos. Ke Kali Bawang dengan Mas Heri. Wah, ini CS-nya Mas Rosul. Kemana-mana dengan Mas Rosul. Keren, sekarang udah mulai memiliki pabrik pakan jadi. Luar biasa, bos. Melayani 1 pelanggan. Dan cukup besar, cukup terkenal, cukup besar banget, bos. Saya tidak perlu sebutkan.
75.000 ekor melayani. Semoga lancar usahanya Mas. Nah, kalau Mas Heri banyak sekali ilmu, sama sih seperti yang master-master sebelumnya, koloni per meter isi berapa. Tapi kalau Mas Heri di memperhatikan psikologis bebek bos. Nah ini kan seperti ini kan kotak bos. Ini dianggap nggak ada ya, ini kan kotak, mudah seperti nah, kotak seperti ini. Nah kalau kita masuk, Mas Heri itu menyarankan koloni itu kotak wujudnya. Jadi begitu kita masuk, bebek itu kan mesti menghindar bos, jadi melipir, menepi, muter gitu. Diperhatikan aja bos, kalau kita masuk kasih makan, bebek itu akan lari minggir, menepi lewat sana. Nah ini kan memperhatikan tingkat stres juga. Ini saya dapat ilmu dari Mas Heri, wujudnya kalau tidak kotak. Kalau wujudnya memanjang, seperti inilah saya kasih contoh bos. Ini saya dapat ilmu dari Mas Heri. Ada di konten YouTube saya, di konten saya unggah. Misalnya ini kan memanjang, kita masuk, bebek itu akan bergerombol di sana dan akan berimpitan. Kalau terulang-ulang terus akan stres juga bos. Berbeda kalau kotak. Nah ini kan kita masuk, bebek itu kan akan muter ke sana, larinya ke sini muter. Kita ngambil telur, bebek itu kan muter ke sini bos. Mas Heri itu sampai memperhatikan sedetail itu, sampai psikologis bebek diperhatikan, muter. Kalau kita seperti ini memanjang, kita masuk ngambil telur, otomatis akan berkumpul ke sana. Kalau kita yang telurnya di sana, itu kan akan berebutan, akan berlari, ibaratnya akan numpuk-numpuk itu loh, sampai jatuh-jatuh, kasihan bebeknya, stres ya seperti itu. Sampai diperhatikan tingkat kesetresan soal ukuran kandang, model kandang seperti itu. Ini luar biasa perhatiannya Mas Heri sama bebek. Beliau sudah memproduksi pakan dengan dikirim ke Jawa Barat bos. Satu pelanggan 75 ekor ribu, tidak hanya ekor tapi ribu bos. Keren. Semoga rezekinya lancar terus. Ketemu lagi dengan Mas Rikwat. Ini Mas Rikwat yang sering komentar juga, memantau. Terima kasih Mas, kita kemarin dapat ilmu menghitung kandungan protein. Nah, ini kemarin waktu unggah untuk mana penggunaan pakan nyampur atau pakan jadi. Hitung ternyata proteinnya kurang. Nah, ini terus saya unggah perhitungan protein. Sharing-sharing sama Mas Rikwat. Mas Rikwat banyak mengajarkan saya ini bos, sinar matahari masuk, kondisi kandangnya tetap kering, mengoptimalkan kandang. Sama sih per koloni, cuman kalau Mas Rikwat itu makan pakai racian ya bos, yang sudah produksi pabrikan itu, pabrikan produksi yang sudah nyampur sendiri, yang sudah tercampur dengan berbagai komponen, tinggal ngasih air. Nah itu menggunakan itu. Terus waktu itu saya nanya, ini aku ada minyak goreng itu ada apa, dicampurkan sedikit ke mana saya lupa, ke makannya, kalau tempat makannya kalau nggak salah. Itu biar bebek itu tidak ini bos, ambeien, tidak gampang ambeien atau bagaimana, tidak gampang dobolen. Nah seperti itu, karena telurnya besar-besar cepat ada yang dobolen, ada yang itu, menghindari seperti itu dikasih minyak goreng. Lalu masih di koloni juga sama, per meter perseginya intinya dari beberapa itu sama bos. Dari Mas Abbas Daru, Mas Rasul, Mas Heri sama, satu Mas Rikwat, satu resep pakan harus selalu tersedia. Pemberian seperti inilah, pemberian pakan pagi, besok pagi harus masih ada tersedia walaupun 1 genggam 2 genggam. Ini bos, sama dari semua peternak yang saya jumpai harus selalu tersedia. Intinya seperti itu bos. Sama, tiap koloni isi 3 sampai 4 sama. Kondisi kering, kerjaan pandang sama.
Cuman tip-tip itu aja, seperti Mas Heri modelnya psikologis bebek kotak, terus Mas Rasul, Mas Basdaru dan lain sebagainya. Ada tip-tip sendiri dari peternak, di samping dasar-dasarnya itu seperti itu. Lalu Pak Purnomo, nah Pak Purnama ini pemilik pabrik pakan. Assalamualaikum Pak Purnama, sehat selalu. Semoga lancar dan selalu diberi kesehatan, produksinya terus meningkat. Dari Pak Purnama saya dapat ilmu soal ini bos. Kalau yang nyampur pemberian pakan pagi sama sore, beliau itu menyarankan ibaratnya naik motor jalan nanjak. Itu bensin harus full, harus punya tenaga yang cukup. Bensin harus cukup. Jangan sampai di saat di saat mau naik kehabisan bensin, nah seperti itu. Yang memberi pakan pagi dan sore itu beliau menyarankan pemberian sore harinya lebih banyak porsinya bos, karena bebek bertelur kan di malam hari, di dini hari lah. Jadi ada tenaga buat bertelur seperti itu. Tip pertama dari Pak Purnama, luar biasa, beliau master bebek, banyak pengalaman. Dan kita harus mengikuti pola bebek bos. Dalam arti kita yang pemberian pakannya jam berapa, terus gimana proteinnya, gimana kekurangannya dari bebek itu kita ikuti. Jangan bebek yang mengikuti kita bos. Kalau bebek mengikuti kita, ya hancur bos. Karena kalau kita kan cenderung ke tidak tertib. Mau ngasih pakan jam 7, jam 8, jam 9, kalau waktu longgar, nah ini bebek akan kacau bos. Demikian juga soal takaran, 16 kilo untuk pakan nyampur sendiri dan 13 kilo untuk pakan jadi. Ini saya menggunakan pakan jadi bos, mereknya itu New Hope BP93, pakan pabrikan bos. Kalau Pak Purnama banyak sekali memberi ilmu soal itu bos. Jadi pemberian pakan sore hari yang pagi dan sore itu, sorenya harus lebih banyak. Kenapa? Untuk tenaga. Jadi di saat jangan sampai kehabisan lah intinya, kehabisan pakan. Juga kita harus mengikuti pola bebek bos. Itu luar biasa dari Pak Purnama, seorang master bebek, memiliki pabrik pakan juga di timur Kapanewon Minggir, Plombangan kalau nggak salah, atau Kecamatan Minggir kalau nasionalnya. Pakan beliau memproduksi pakan jadi dan pakan yang tinggalnya ngasih air sedikit. Itu dari Pak Purnama bos. Lalu ketemu dengan siapa lagi ya, Pak Sarwanto. Pak Sarwanto itu beliau menggunakan pemberian pakan itu 2 hari sekali. Jadi sedemikian efektifnya penggunaan pakan jadi bisa diterapkan 2 hari sekali bos. Kalau per 100 ekor 13 kilo, kalau per 2 hari sekali ya tinggal mengkalikan 2. Bisa ditinggal pergi-pergi bos, atau paginya tinggal ngambil telur. Tapi monggo tingkat manajemennya, efektivitasnya tergantung kita ya bos. Mau 1 hari sekali, sehari 2 kali, atau 2 hari sekali, monggo. Semua tergantung pada diri kita bos. Itu kalau semoga tidak ada yang saya lewatkan ya bos. Saya ibaratnya menimba ilmu ke Mas Arya juga di Gedean. Air harus selalu tersedia biar tidak kekurangan. Ke Mas Munawar, nah ini meningkatkan produksi telurnya. Wah ini, jadi kalau Mas Munawar itu di Borobudur itu kan begitu kita beli bebek baru masuk, air minum itu dikasih 1 genggam 2 genggam konsentrat bos ke telur ya. Kemarin ini selalu saya kasih 144 red, 1 ember seperti ini. Di tempat minum itu saya kasih 2 genggam. Itu ada 2 ember berarti 4 genggam. Masing-masing ember
2 genggam itu untuk biar ibaratnya membentuk uritan itu untuk memproduksi telur di dalam tubuh bebek. Karena bebek yang umur 5 sampai 5,5 bulan sampai 6 bulan itu kan masa pembentukan uritan atau pembentukan apa ya, usus atau apalah dalam tubuh. Nah itu biar cepat menutup pakannya bos. Kalau pakan sudah mencapai 50% telurnya, cepat untuk memberi di tingkat BIP. Nah seperti itu, jangan sampai molor terlalu lama sehingga kita akan keteteran dalam pembelian pakan. Ini kenapa dikasih air itu biar cepat diserap dalam tubuh bos, cepat diserap dalam tubuh, cepat merangsang pembentukan uritan kalau Jawanya, karena larut dalam air diminum seperti itu. Nah itu bos, jadi Mas Munawar selama 14 hari sampai sekarang dia sudah punya ribuan ekor bos. Kalau setiap bebek masuk seperti itu, diperlakukan seperti itu sampai 14 hari sudah di atas 50%, di stop terus diganti vitamin. Beliau menggunakan pakan jadi juga bos karena ribuan. Dengan tetangganya sana itu Gus Haikal selalu mensupport saya, sharing-sharing soal pakan juga bos. Intinya sama, tiap koloni, tiap kebersihan kandang harus diperhatikan Gus Haikal di Borobudur. Lalu dengan Mas Edi, Mas Edi Kurniawan, Mas apa kabar Mas? Di Prambanan ini saya hampir tiap hari WA-an, hampir tiap hari berkonsultasi, sharing-sharing, selalu update. Nah ini kan banyak sekali sih bos, saya sampaikan di sini tidak cukup 1 menit 2 menit. Yang jelas gimana kita pakannya, pemilihan pakan, jenis pakan yang kita gunakan harus benar-benar diperhatikan. Bagaimana pemisahan bebek yang sudah akhir, kapan waktu masuk, lalu efeknya apa sih pakan jadi, dengan berbagai hal. Banyak sekali belajar dari Mas Edi di Prambanan. Kapan bebek masuk, ya paling enggak kalau 80% baru kita berani nambah bebek, ibaratnya seperti itulah. Jadi bisa yang sudah bertelur bisa nutup ke bebek yang baru masuk. Lalu ada yang bodol, gagak produksi, diambil satu, dipisah, dikasih tempat tersendiri, dikumpulin, ibaratnya seperti itu. Kalau sudah genep, monggo mau 50, ditukar bayar. Lalu pemilihan diperhatikan, jenis pakannya, pemilihan pakannya, efeknya kepada bebek, dan seperti itu beliau perhatikan. Mau pakai pakan yang nyampur sendiri maupun pakan sendiri, asal proteinnya tercukupi, bagus, itu harus diperhatikan. Bagaimana tingkat BIP, menghitung BIP pakai pakan jadi mau pakai pakan nyampur sendiri, itu sangat diperhitungkan sama Mas Edi, sehingga saya banyak belajar sama beliau. Dan masih banyak lagi bos, tidak bisa satu persatu saya sebutkan. Banyak sekali juga yang komentar yang menambahkan Mas Arya Setiawan di Bali, Mas Agus Setiawan di Tulungagung, misalnya menyimak, dan yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu bos, yang banyak membagi ilmu di kolom komentar. Terima kasih. Kalau saya penyampaiannya kurang berkenan, kurang bagus, saya hanya seorang peternak bebek bos, harap maklum. Ilmu saya di dalam peternak bebek juga masih belum, ya masih seujung kuku dari teman-teman semuanya, dari para peternak senior master. Belum ada apa-apanya dibanding master-master dan yang lain bos, masih pemula. Itu ya bos, cuman cerita aja, cuman cerita dari waktu ke waktu, dari master bebek satu ke master bebek yang lain yang sudah berpengalaman, sudah jauh, ilmunya cukup tinggi dan tinggi. Saya baru pemula, tidak ada seujung kuku bos.
masih banyak belajar, masih banyak menimba ilmu, karena pengetahuan dalam beternak bebek kita harus terus belajar, bos. Kita belajar ternak, karena di dunia peternakan itu terus berkembang ilmunya. Itu, bos. Jangan lupa subscribe, bos. Saya Agung dari Kanan Sendiri di Kudayan Sleman, Jakarta. Mohon maaf kalau penyampaian saya kurang bagus karena keterbatasan saya, karena kebodohan saya dalam penyampaiannya, bos. Mohon maaf karena masih pemula dan ilmunya masih ujung kuku, bos. Saya hanya update kandang. Mungkin gitu, bos. Kalau penyampaian saya kurang tertata karena saya hanya seorang peternak bebek, bukan seorang pengajar yang tata bicaranya itu tertata, bagus, terkonsep, bisa dicerna dengan mudah. Sekali lagi, saya hanya peternak bebek yang berusaha terus belajar dan terus mencari rezeki yang halal dan barokah buat keluarga. Terima kasih, saya Agung dari Kudayan Sleman, Jakarta, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.